Nuh tadi, Betul. Allah akan mengirimkan hujan dari langit. Yursilis sama alaikum bidarra. Hujan itu kan keberkahan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, fungsi rumah itu masih di Abah dan AA. Ini lagi keliling-keliling rumah dan saya tuh ingin tahu banget tentang rumah yang penuh dengan berkah karena itu adalah cita-cita semua penghuni dan juga pemilik rumah. Betul, tadi sudah dibahas mengenai itu tidak tergantung dari secara fisiknya. Mau besar, mau kecil, mau mewah, mau sederhana, itu bisa nikmat, bisa berkah, bisa sebaliknya juga ya. betul. Yang pertama, fungsi rumah itu harus difungsikan sebagai apa? Maskanatun. Tempat tinggal yang adem, ayem, tentram, menyenangkan. Baik untuk dirinya, untuk seluruh penghuni rumahnya. Wih, adem ayem. Berarti rumahnya harus ber-AC dong, Mbak, biar adem dan ayem. Ada yang dia ber-AC tapi panas. Ah. Tergantung situasi hati. Makanya Allah sebutkan waja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan rumahmu itu sebagai tempat tinggal yang adem. Nah, adem itu dengan apa? Dengan penghuni-penghuninya yang menjadikan tempat itu tempat untuk menenteramkan diri. AA capek di luar, pulang ke rumah ini, maka rumah menjadi tempat menenteramkan diri AA. Dengan anak-anak AA, dengan istri AA. Jadi tadi yang pertama adalah Maskanatu. Maskanatu. bikin betah. Kalau rumah itu kemudian jadi berbangga-bangga dengan rumah megah, tetapi di dalamnya tidak tentram, jauh dari Allah, maka nanti akan dihukum. Seperti halnya kaum Samud yang dihancurkan rumahnya oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal pertama dia bangga dengan rumahnya. Membangga-banggakan rumahnya. Nah yang kedua, fungsi rumah itu harus berfungsi sebagai masjidun. Tempat ibadah. Tempat ibadah, tempat sujud. Makanya Berarti sesungguhnya suami itu dalam sholat maktubahnya, sholat fardunya di masjid. Ya. Mandubahnya boleh di rumah, sholat sunatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan tauladan, qudwah, uswah kepada istri, kepada anak-anaknya. Apakah berarti rumah-rumah itu harus ada musolanya untuk beribadah? Kalau Ya musola duk-duk gitu gimana? untuk keluarga kan semua kullu ardin masajid. Semua bumi ini adalah masjid. Kenapa mesti ada musola? Ini bisa dipakai sholat. Di luar bisa pakai sholat. Makanya yang jelas bersih tempatnya, bersih pakaiannya, sesuai dengan syarat rukunnya. Begitu. Kalau sudah sholat, dipimpin, ajaklah semua keluarga ini beristighfar. Berzikir pada Allah, gitu kan? Setelah berzikir pada Allah, beristighfar pada Allah. Ada seorang dalam Fathul Bari diterangkan, ada seorang datang pada Hasan Al-Basri bertanya tentang, mengadu tentang masa pacekliknya. Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, beristighfarlah. Datang lagi orang, saya mah rugi aja dagang, istighfirillah, beristighfarlah. Datang lagi, saya mah ya Allah miskin banget, fakir banget, istighfirillah. Beristighfar pada Allah. Datang lagi orang yang pengen punya anak, belum dibekali anak. Kata Hasan, istighfirillah. Nah sekarang saya buka Quran. Karena Abah tidak mau kalau baca Qurannya nanti salah. Iya. Nah ini ada di dalam surat Nuh. Ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Selanjutnya, yursilis niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dari langit dengan lebat. Wa yumdirkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyakan harta. Wa banin, dan membanyakan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itu. Jadi kalau rumah dipakai untuk sebagai masjidun, beribadah, maka dipakai untuk beribadah, berzikir, beristighfar pada Allah. Maka yang tadi, Allah akan jadikan rumah itu penuh dengan keberkahan. Bahkan wa yumdidkum, tadi dalam Quran surat-surat Nuh tadi, betul. Allah akan mengirimkan hujan dari langit. Yursilis sama alaikum bidarra. Hujan itu kan keberkahan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, fungsi rumah itu harus dijadikan sebagai fungsi apa? Madrasatun. Nah ini, fungsi belajar, pembelajaran.
transformasi ilmu. Nah, ini Irfan tugasnya, kepala rumah tangga. Karena apapun persoalannya, bagaimana nasib istri dan anak itu, bagaimana suaminya. Istri tidak menutup aurat saja, suaminya diam, maka dosa istri yang tidak menutup aurat, suami kebagian dosanya sampai hari kiamat. Hah? Maka Padahal istri yang melakukan. Suami yang kena dosa. Suaminya, karena sekarang dipimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya, yang keempat, bahwa fungsi rumah ini harus jadi junnatun. Apa junnatun? Benteng. Dari apa? Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi harus menjadi benteng dari api neraka. Bukan berarti rumahnya harus ada bentengnya. Pagarnya tinggi-tinggi. Dibentengi dengan akidah yang benar, dibentengi dengan ibadah yang layak, dibentengi oleh suami yang berdisiplin melaksanakan aturan Allah, sehingga nanti kalau sudah begitu menjadi mukmin yang hak. Yang paling penting kalau mau mengundang rahmat dan berkah dari Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran, kalau seandainya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu kaum beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah akan bukakan pintu barakah dari langit dan dari bumi. Rumah juga begitu, ya pintu Allah. rumah keberkahan. Buat apa? Jadikan penghuni rumahnya yang beriman dan bertakwa. Jadi kembali lagi bukan dari fisiknya, tapi siapa penghuninya. Betul. Jadi kalau para penghuninya itu betah tinggal di rumah, pulang kerja nggak kemana-mana dulu, langsung bawaannya tuh kangen pengen pulang ke rumah, disambut anak-anak dan istri yang solehah dan soleha. Itu tanda keberkahan. Makanya yang tadi, ya rumah megah di mata Allah, rumah yang penghuninya yang hatinya tidak pernah ingkar, tidak pernah berpaling pada Allah. Karena ada satu ayat, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Masya Allah. Itu juara MTQ tingkat kelurahan, pesertanya 10, yang 9 nggak datang jadi juara. Iya. Nah, barang siapa yang tidak berzikir, berpaling dari zikir pada Allah, maka Allah akan mengutus satu setan dan fahuwalahu qarin, dan itu jadi qarin, teman baik. Yang ngeri di rumah teman baiknya adalah qarin, setan. Naudzubillahi min dzalik. Abah, Jadi masalah. dari tadi saya melihat Abah, tapi saya juga melihat akuarium laut sana. Oh, benar. Saya lupa belum ngasih makan. Ini Sini, Bah. Sambil nanya lagi. Sini, Bah. Mangga. Lupa belum ngasih makan. Oh iya, ini jadi jangankan di rumah ini, jangan orang ya, ikan pun betah. Ya Allah. Alhamdulillah kasih makan. Nah ini baiti jannati itu ini, rumahku itulah surgaku. Insyaallah. Ini ikan apa ini? Itu ikan laut. Ya iyalah ikan laut. Masa ikan darat? Tidak, mana ada ikan darat kayak begitu. Jadi kalau buat ikan air laut, itu saya tuh... Ini air laut ini? Air laut. Jadi asin ini? Cobain aja, Bang. Jadi kalau nama-namanya saya tuh masih belum hafal kok. Air tawar saya mah insya Allah hafal. Jadi kok binatang saja ini diibaratkan ini kita bikin rumahnya. Dia pun gimana caranya betah ya? Ya betul. Makanannya terjamin, kemudian sehat. Sehat, makanan terjamin. Dan itu menjadi sodako buat Irfan. Yang tidak boleh itu binatang itu dipelihara tapi dianiaya. Itu kalau jadi dosa. dipelihara, diperhatikan, itu jadi kebaikan buat orang. Dan di rumah ini mengundang rezeki juga buat Irfan. Karena Irfan punya tanggung jawab, bukan istri dan anak saja, tapi semua hewan yang Irfan pelihara, Irfan kasih makan, itu mengundang rezeki dan keberkahan insya Allah. Tapi Abah, ini misal pemirsa di rumah mendengarkan tausiah dari Abah, terus aduh kayaknya rumah saya kurang berkah nih. Untuk merubah dari yang kurang berkah menjadi penuh dengan keberkahan, berarti melakukan hal-hal yang tadi dijelaskan. Yang tadi fungsi maskanatun, fungsi masjidun, fungsi madrasatun, dan yang terakhir fungsi apa tadi? Benteng, junnatun. Pinter itu. Memang dari dulu nilainya A terus dah. Jadi langsung ini saya ngetes aja sebenarnya. Kan? Dosennya asik ya, belajarnya juga enak. Udah kalau gitu, Abah kita duduk lagi di sini tuh ya. Nah pemirsa harus tetap duduk. Remote TV-nya lempar aja dulu, tetap di MNC TV ya. Di Abah dan AA.